Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya akan memperkenalkan diri saya, Sigus Mawati Hulu, SPD, jurusan Bimbingan Konseling. Tempat unit kerja saya, SMP Negeri 5 Mainamele, Kecamatan Mainamele, Kabupaten Nias Selatan. Saya juga peserta Rateker PPG 2022 jurusan Bimbingan Konseling di Universitas Sanata Dharma kategori 2 dengan nomor peserta PPG saya adalah 201900707957. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video berikut ini, yaitu layanan konseling kelompok dengan topik susah bangun pagi bisa terlambat ke sekolah. Semoga video selanjutnya ini dapat bermanfaat dan mari kita saksikan. Terima kasih. Salam sejahtera. Selamat siang. Siang, Bu. Apa kabar? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Ha, ha, ha. Walaupun sudah siang, masih semangat kan? Masih, Bu. Jadi, baiknya berdiri dulu. Kita bernyanyi kita dulu. Kita bernyanyi dulu ya. Iya, Bu. Happy ya, oke. 3 ya. Happy ya, ya, ya. Happy ye, ye. Saya jadi Tuhan, siang jadi malam, malam jadi impian. Cintamu semakin mendalam. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. baiknya berdoa dulu kita ya. Kamu mimpin doanya. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Semua duduk. Walaupun sudah kita bahas selanjutnya kemarin, jadi kita bahas materi kita hari ini adalah tentang minat belajar. Jadi Ibu jelaskan sedikit di sini di materi ini, materi pembelajaran ini adalah contohnya secara etimologi kata minat berasal dari bahasa Inggris, yaitu interest, yang berarti kesukaan atau perhatian, dalam kurung kecenderungan hati pada sesuatu. Harus mempunyai minat atau kesukaan untuk mengikuti kegiatan belajar yang berlangsung kepada dengan adanya minat atau mendorong siswa untuk menunjukkan perhatian, contohnya aktivitasnya dan partisipasinya dalam mengikuti belajar yang berlangsung. Menurut Pak Sajaya, minat belajar minimalisir rasa bosan siswa terhadap pelajaran. Jadi tujuan khusus dari minat belajar ini adalah: 1. Mampu meningkatkan konsentrasi atau perhatian dalam suatu pembelajaran. 2. Mampu memahami jenis minat yang diskusi. 3. Mampu menunjukkan sikap percaya diri
akan setiap tindakan yang dilaksanakan, membuktikan dalam perubahan. Dalam interpretasikan bahwa belajar merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh individu tertentu baik atas kemauannya sendiri maupun melalui bantuan orang lain untuk berinteraksi dengan lingkungan menuju pada pendewasaan diri. Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pertanyaan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu hal daripada yang lainnya dan dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam bentuk aktivitas. Contohnya, hal-hal yang berlangsung dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan, percakapan atau keterampilan. Contoh, bagian 1 teknik teks, yaitu penilaian dilakukan terhadap hasil belajar siswa dengan menggunakan alat evaluasi yang ditentukan terlebih dahulu. 2. Teknik non yang telah dilakukan. Belajar dapat terjadi karena didorong oleh keinginan untuk tahu, keinginan selalu untuk maju, untuk mendapatkan simpati dari orang lain maupun guru dan teman-teman adanya. Keinginan untuk memperbaiki kegagalan, untuk memperoleh rasa aman serta karena adanya ganjaran atau hukuman. Dengan adanya keinginan tersebut dapat dipastikan bahwa seseorang akan semakin termotivasi untuk selalu dilakukan kegiatan belajar. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan lingkungan. Jadi oleh karena itu, lingkungan perlu diatur sedemikian rupa sehingga timbul reaksi siswa ke arah perubahan tingkah laku. Jadi bagian di atas tadi ada indikatornya, contohnya indikatornya faktor orang tua, faktor guru, faktor teman, faktor psikologis. Jadi beberapa item di atas dapat kita kaitkan dengan belajar mengajar, antara lain 1. Perhatian, berpikir, perasaan, ingatan. Itu terkategorikan faktor psikologis. Adapun yang menjadi indikator minat belajar dalam penelitian ini menggunakan indikator yaitu rasa tertarik, perasaan senang, perhatian, partisipasi, keinginan. Jadi indikatornya rasa tertarik, perasaan senang, perhatian. Jadi tadi kita sudah mengawali bahwa dari di atas tadi kita sudah tahu di sana ada ditampilkan yang namanya minat belajar. Jadi minat belajar ini contohnya ya, saya kasih gambaran ya sedikit. Minat belajar ini contohnya ada siswa, dia menyukai satu mata pelajaran, contohnya bahasa Indonesia. Jadi di bagian bahasa Indonesia ini mungkin dia suka dengan pelajaran itu, dia suka sekali. Kan materi mungkin gurunya atau ya gurunya lah, berarti gurunya menyampaikan bahasa Indonesia itu karena dia suka dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi tidak ada lagi minatnya karena mungkin dari tutur ibu guru menyampaikan materi bahasa Indonesia mungkin tidak masuk di akalnya, kan begitu. Jadi sehingga minat belajarnya mundur, tidak ada semangat, akan begitu, tidak ada semangatnya lagi belajar, padahal dia suka dengan bahasa Indonesia, kan begitu. Nah, jadi karena dia ketergantungan dengan ibu itu, maka dia tidak ada lagi minat dengan bahasa Indonesia itu. Dia perlu tadi banyak di sini harus perasaannya senang, perhatian, banyak, berarti banyak faktor.
yang mempengaruhi yang namanya minat belajar. Apalagi dengan keadaan sekarang kan, mungkin dengan alat-alat canggih sekarang, HP yang luar biasa. Jadi bisa mengganggu minat belajarnya. Jadi minat belajar ini tadi dia tidak berpikir, tidak mempunyai perasaan, tidak mempunyai ingatan. Dan mungkin juga faktor dari orang tua. Padahal dia suka sekali tadi dengan bahasa Indonesia kan? Dia suka sekali. Kenapa bisa mundur dia dengan keadaan seperti begitu? Mungkin dia cuma suka sama gurunya aja. Padahal mata pelajarannya Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Bisa jadi. Tapi yang lebih dikatakan di sini adalah kenapa anak-anak sekarang dominan tidak ada minat belajar. Mungkin kalau reaksi kepada guru, mungkin setiap hari berteriak, kita udah bereaksi kepada guru kan. Contohnya kalau pagi-pagi, selamat pagi Pak, selamat pagi guru, apa kabar, bagaimana kabarmu, sukacita kan begitu. Nah, jadi mungkin sudah hal biasa siswa bisa bercakapan dengan. Nah, jadi kenapa siswa ini selalu ada kendalanya? Maksudnya tidak ada minatnya untuk belajar. Tidak ada minat. Saya sudah kasih gambaran tadi, dia suka dengan bahasa Indonesia. Jadi menurun karena mungkin dari gurunya atau dari faktor orang tua, tidak ada motivasi dari orang tua. Padahal dia minat dengan bahasa Indonesia itu. Dia suka sekali dengan bahasa Indonesia. Kalau sudah masuk bahasa Indonesia dia suka sekali. Dia suka dengan belajar bahasa Indonesia. Kenapa dulu? Apa dulu apanya? Alasannya? Menurut saya mungkin dia juga nggak suka sama gurunya ya. Kalau menjelaskan mungkin tidak masuk akal, tidak nyambung, makanya dia itu nggak suka. Apalagi kalau terpengaruh dengan lingkungan, contohnya HP. Apalagi juga kalau nggak dikontrol sama orang tua. Nah, bisa jadi ya begitu. Berarti minat belajarnya mundur, rendah. Nah, berarti dikarenakan minat belajarnya hanya gara-gara guru. Jadi bagaimana sikap kalian? Jangan kalian lemah dengan guru karena hanya gara-gara dia, jadi minat belajar kalian tidak semangat. Apa yang kalian lakukan agar semangat kalian itu tidak mundur? Tantang terus, yang penting minat belajar itu disemangati, harus meningkat, berkualitas, punya kemandirian tadi di sini ya, punya mandiri. Kalau menurut saya sih Bu, ya mungkin kita saling memahami lah. Ya mungkin guru itu kalau mengajar begitu, kita harus sama-sama. Yang belajar ini benar-benar tidak patah hanya gara-gara guru, kan begitu. Jadi harus kita tingkatkan minat belajar, karena belajar itu terutama bagi kita siswa-siswa. Jadi tadi juga Ibu sudah mengatakan di sini bahwa ada juga faktornya di sini, mungkin dari orang tua. Mungkin dari pada dahulu pendidikan dulu tidak seperti sekarang. Jadi itulah perbedaannya zaman sekarang zaman dulu. Nah, jadi ketika orang tua mengatakan bahwa sekolah itu tidak kan biasa aja, tapi kamu harus melawannya. Semangat kamu, semangat untuk ada motivasi untuk belajar. Jadi nanti kamu bisa berhasil, kan begitu. Jadi jangan menyerah dengan keadaan. Contohnya dari faktor dari orang tua tadi. Orang tua mengatakan enggak usahlah sekolah kamu. Tuh juga seperti itu juga, kan begitu. Nah, dan juga saya mengambil pekerjaan saya seperti mencuci piring, menyapu rumah, memasak. Kalau jam 4:30 saya mandi. Kalau jam 7 malam saya sarapan. Jam 10
Baik, tadi di kerja kelompok itu kalian sudah membahas manajemen waktu. Jadi bagaimana kira-kira apa bisa kalian laksanakan itu apa tidak? Tentu kalian tadi sudah membahasnya di sana di kelompok itu. Jadi siapa yang bisa mewakili kalian? Saya. Setelah kami mempelajari manajemen waktu, ya kami sudah mengerti yang namanya mengelola waktu. Semoga kedepannya kami bisa mengelola waktu dengan baik. Itu kewajiban kita, dan itu juga keseharian kita, ini aktivitas kita sehari-hari. Jadi perlu kita memanajemenkan waktu biar tidak memboros waktu. Baik, terima kasih. 2 perlu motivasi. 3 sudah. Baik, itu kita sudah tahu kan kesimpulan dari pembahasan topik kita di atas tadi, memanajemen waktu. Jadi kira-kira apa kesimpulan dari pembahasan kita dari awal tadi? Berdiri. Kesimpulannya aja ya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu menurut Hovia. 1. Perlunya pengaturan diri. 2. Perlunya motivasi. 3. Perlunya pencapaian tujuan. Contohnya seorang yang berusaha mencapai tujuan dan sungguh-sungguh, maka dapat mengatur waktunya dengan baik. Terima kasih. Sebelum kita ini penutup ya, karena sudah semua materi kita sudah habis. Jadi sebelum penutup kita berdoa ya. Kita berdoa agar kita ditolong Tuhan di perjalanan kita mau pulang ke rumah masing-masing. Baik. Jadi sebelum kita menutup, baiknya kita berdoa ya. Jadi kalau ada nanti siswa kami lagi mau konsultasi sama ibu, bisa minggu depan karena udah jam istirahat, maka kita istirahat ya. Nah, baiknya kita berdoa. Rika, bikin doa. Yang teman mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi menjelang siang. Bye.